997, balik lagi nih bareng gue Riri Sirait di podcast kita kali ini. Kedatangan tamu spesial banget nih. Ada Mas Arifin, Ketua Komunitas Mata Kucing Cikampak. Penasaran apa aja yang bakal dibahas hari ini? Yuk kita kupas tuntas. Oke Mas, selamat datang nih Mas Arifin. Boleh dong. Boleh dong sapa-sapa balapan dawa mungkin di luar sana yang belum kenal Mas. Spill dong apa aja nih tentang Mas. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung perkenalan aja ya. Nah tadi Mbak Riri mengatakan saya adalah ketua komunitas dari Mata Kucing Cikampak. Jadi nama saya Muhammad Arifin. Oke. Orang sering kenal itu brand saya itu Nara Photo Project. Nara Photo Project. Jadi saya alhamdulillah kebetulan juga saat ini mengemban tugas sebagai ketua komunitas Mata Kucing Cikampak. Oke. Itu adalah salah satu komunitas fotografi ya di Iya. Cikampak dan juga Labuan Batu Selatan. Tuh. Cuman orang kenalnya ya sebenarnya bukan Arifin, itu malah orang banyak nggak kenal, kebanyakan orang manggilnya itu Mas Nara gitu. Mas Nara nih ya. Oke Mas Nara, kalau boleh tahu nih udah nikah apa belum tuh? Boleh dong di-spill. Iya. Alhamdulillah udah nikah. Oh. Alhamdulillah juga dikaruniai anak yang cantik dan ganteng sepasang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, itu tadi ya. Nah, udah penasaran kan apa aja nih yang dibahas hari ini? Yuk sama-sama yuk kita kupas tuntas nih. Mas, kalau boleh tahu nih, usaha Mas hari ini kan akhir-akhir ini masih di bidang fotografer. Fotografer itu kan seni. Kalau boleh tahu nih, kenapa Mas tertarik di bidang fotografer? Sedangkan saat ini banyak banget bisnis yang bertebaran di luar sana nih. Kalau Iya. boleh tahu awal mulanya bisa dong diceritain? Ya, jadi gini ya, kita flashback lagi. Oke, Ya, ke throwback. belakang ya. Oke. Jadi sebenarnya saya terjun ke dunia bisnis fotografer ini atau fotografi ini sebenarnya bisa dikatakan ya dibilang nggak sengaja juga. Oh, nggak sengaja. Karena basic saya itu sekitar tahun 2007 di 2008 itu saya kan udah mengabdi sebenarnya ke sebuah instansi pendidikan ya, di Kecamatan Simpang Kanan. Oke. Tepatnya di SMP Negeri 2 Simpang Kanan. Sebagai guru Iya, sebelumnya. sebagai guru biologi dulu awalnya. Oke. Jadi sebenarnya nggak nyambung ini ceritanya Iya. kan, karena dari guru biologi ke Oke. dunia fotografi. Oh. Nah, jadi kembali lagi kita flashback ke belakang. 2007 saya memulai karir sebagai seorang guru. Ya. Kemudian 2010 alhamdulillah dapat jodohnya. Oh. Dapat jodohnya. Disitulah awal mula saya mengenal yang namanya dunia fotografi. Ya. Oh, oke. Di Jadi 2010. modelnya kalau boleh tahu pertama kali apa nih, Mas? Kenapa saya Lebih ke alam Uh-uh. atau lebih ke objek yang lain nih? Sebenarnya gini, makanya saya katakan tadi saya terjun di dunia fotografi ini nggak sengaja. Kenapa? Oke. Kenapa nggak sengaja? Karena di waktu acara resepsi pernikahan, Oh. ya ada fotografer yang motret kami di Oke. acara. Kemudian si fotografer ini tadi nawarin saya, Mas tolong fotoin saya, karena saya fotografer jarang difoto. Gitu kan. Oke. Wah, menarik nih ya. Jadi pada kesempatan itu saya pegang itu kamera, Oke. saya jepret itu si fotografer. Nagi. Saya jepret itu fotografer, kata fotografernya bagus mas katanya. Oh. Nah, dari situ kok. Padahal the first ya kan? Awal mula dari situ saya berpikir Ada bakat nih. kok sepertinya saya tertarik sama dunia ini, gitu kan. Jadi dari Keren, situlah keren. ceritanya saya awal mula kenal yang namanya fotografi, tidak sengaja. Oh, nggak sengaja nih, nggak sengaja ketemu, Iya. bukan ketemu mantan. Oke, itu tadi ya ternyata. Nah, kalau boleh tahu nih Mas kan sekarang udah membentuk komunitas. Komunitas itu terdiri dari para fotografer di area Cikampak atau ada yang di luar area Cikampak nih kalau boleh tahu?
Iya, jadi komunitas kita Mata Kucing Cikampa ini itu berawal dari kurang lebih sekitar tahun 2012 atau 2013. Oke. Ya, kami ada beberapa fotografer ya lagi ngumpul, kemudian ada ide nih. Ada ide. Gimana sih biar silaturahmi kita ini tetap terjalin gitu Asik. kan. Kemudian antar sesama fotografer itu biar ya nggak saling inilah mamanya jumpa di lapangan gitu, ketika sama jobnya atau apa kita bisa enak. Oke. Kemudian Saling dukung mendukung bisa ya. saling sharing, tukar Oke. pikiran, tukar pendapat. Bener banget. Jadi disitulah awal mulanya di tahun 2012-an atau 2013 gitu terbentuklah namanya komunitas Mata Kucing Cikampa. Mata kucing cuy. Iya. Penasaran kan? Oh, iya. Fotografer kok namanya Mata Kucing. Iya, penasaran banget tuh Mas. Iya. Yang ngasih nama Mata Kucing siapa tuh? Atau nama Instagramnya Mata Kucing, kalau boleh tahu spill dong. Kalau ada media sosialnya boleh nih dikasih tahu Bala Pandawa. Oke, jadi ini saya ceritakan kenapa kok namanya Mata Kucing. Oh, Ya kebetulan saya juga kemarin yang menyetuskan nama Mata Kucing itu, gitu ya. menarik. Karena dari segi fotografi itu kan banyak namanya, ada lensa atau Iya. kenapa sih nggak dibuat lensa community atau apa gitu kan. Jadi ceritanya gini, kenapa namanya Mata Kucing dulu sebelum zaman digital, era digital kan. Iya, era digitalisasi. Itu kalau sekarang orang kan kenalnya atau fotografer itu kenalnya kan trigger. Oh, Nah, trigger itu alat yang bisa menghubungkan antara kamera dengan flash yang berada jauh, radionya gitu. Kalau dulu interesting. sebelum zaman digital ini berkembang, dulu untuk mengkonekkan antara flash dengan kamera itu dikasih alat yang namanya Mata Kucing. Oh, Itu alat itulah yang untuk mengkonekkan antara kamera dengan flashnya tadi. iya. Nah, Alat ya, bukan mata kucing yang asli. nah, Oke. jadi saya berpikiran gini, ada makna di balik itu semua lah, nama Mata Kucing. Kenapa kok Iya. namanya Mata Kucing? Agar kita bisa menghubungkan Oh, oke. ya, antara satu orang Make dengan orang yang lain, dengan profesi yang sama, hobi yang sama, ya kan? Iya, benar. Kemudian juga ya pekerjaan yang sama, itu tujuannya. Jadi saling support ya, Bang. Iya. Wah, asik banget nih ya. Kira-kira nih bagi Bala Pandawa nih Mas, yang mungkin saat ini gue tertarik nih di bidang fotografi, Ya, di bidang seni. Kira-kira nih untuk para pemula ada nggak nih Bang, berupa tips atau kamera, mungkin lensa yang harus dibeli untuk para pemula nih Mas? Iya. Untuk Kalau- rate budgetnya juga boleh di-spill langsung. Kalau cerita kita masalah gimana sih kalau kita mau memulai sebuah bisnis fotografi gitu kan, Iya. ya kadang kita berpikir gini, kira-kira apa sih yang dibutuhkan gitu. Benar banget. Nah, modalnya berapa, Iya. kemudian budgetnya itu seperti apa, minimalnya maksimalnya. Cuman yang paling utama sebenarnya dalam memulai usaha itu yang pertama niat, Iya, ya kan, niat. benar banget. Niat, pasti niat dulu. Iya. Niat, kemudian kemauan kita Kemauan. di bidang itu. Jangan nanti modal udah keluar banyak, Oke. niat kita itu hilang, kemudian kemauan kita itu hilang, Naik turun. sehingga tujuan kita nggak ada. Benar. Nah, jadi niat, kemudian kemauan kita juga, atau jangan, ya pastinya satu, jangan mudah putus asa lah Iya. dalam memulai sebuah usaha kan. Itu dulu yang awal mula. Kalau cerita budget, ya bagi teman-teman, para penonton atau pemirsa Pandawa dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini, kalau kita cerita budget ya, di zaman sekarang ini, Budget untuk kamera untuk ya. kameranya, ya bisa dikatakan kalau mengikuti zaman ya mahal sebenarnya. Iya, benar. Karena untuk harga satu kamera aja, ya kebetulan yang saya pakai itu ya kamera jadul sebenarnya, keluaran tahun 2014-an gitu. Oh, oke. Itu aja di harga 10 juta. Uh, Itu tipe lama, apalagi tipe-tipe yang sekarang gitu, yang Iya. terbaru ya kan. Cuman kalau Anda ingin memulai bisnis tadi, jangan pikirkan itu dulu.
Ya jangan pikirkan harga kamera yang mahal, Iya. harga alat yang mahal, Iya. sehingga ujung-ujungnya mikirkan sesuatu yang mahal, Anda nggak jadi mulai usahanya. Iya, jadi terkendala di budget, terakhir bakatnya stuck di situ aja. Iya. Jadi prinsip saya gini, Mbak, dalam memulai sebuah usaha Apa tuh? itu mirip seperti kita mau mandi. Oh, mau mandi nih. Iya, Mbaknya kalau mau mandi cemana? Masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi, tapi pikir dulu lama biasanya, Mas. Soalnya rada males nih, gimana tuh? Jadi gini, kalau kita masuk kamar mandi itu, Oke. kita pernah nggak masuk kamar mandi itu berpikir, di dalam ada air nggak ya? Oh, gitu. Di dalam ya? ada sabun nggak ya? Oh, Di dalam ada sikat gigi nggak ya? Enggak kan? enggak. Kita masuk aja. Masuk aja. Begitu masuk ke dalam, kamar airnya ada, Iya. gayung juga ada, sabunnya ada. Andukku ketinggalan, kan boleh keluar. Iya. Kan? Boleh keluar dulu, kita ambil anduk. Oke. Setelah anduknya ada, begitu mandi, ini udah mandi nih, Udah udah mandi, basah, udah sabunan. basah. Ternyata sikat giginya nggak ada. Ya, kan? Iya. Boleh keluar lagi nggak? Boleh dong. Boleh. Kita ambil anduk, keluar. Iya, jangan lupa pakai handuk Iya. ya. Oke. Jadi kita cari sikat giginya, kita masuk baru sikatan, selesai lah mandi sikat Oh. giginya. Artinya apa? Dalam memulai usaha yang penting dimulai dulu. Iya. Ya kan? Kalau ada yang kurang-kurang ya nanti di perjalanan tahu itu. Betul, jangan banyak pertimbangan ya Bala Pandawa Iya. intinya. Kalau memang udah ada niat, ya udah Gaskan. terjun aja Iya, gitu. gaskan Ya, aja, gaskan gaskan. Cuman ya agak-agak direm lah sedikit. Terus itu nanti Bang, kalau boleh tahu nih ya, Abang kan melalui ketidaksengajaan nih ya. Ketidaksengajaan, tertarik, terakhir sekarang malah berkembang jadi besar. Wah, kalau boleh tahu nih, di keberhasilan Abang ini pasti kan ada nih kegagalan yang mungkin buat Abang down dulunya. Iya. Boleh dong cerita. Kena mental ya kan? Iya. Jadi kalau cerita down atau istilah salah kena mental gitu ya, itu pasti dialami semua pengusaha. Iya, benar Ya, banget. di semua bidang usaha. Benar banget. Karena yang namanya pekerjaan pasti menanggung resiko ya kan. Iya. Mau kecil mau besar, cuman itulah yang menjadikan kita nanti menjadi Sukses lebih ke depannya. lebih tahan uji, lebih Iya. tahan banting ya kan. Oh, tahan banting ya. Oke. Tahan banting, bukan macam yang itu ya. Oh, Jadi gini. Smackdown ya. Iya. Aduh. Nggak prank gitu. Nah, jadi gini, kalau kita mau memulai tadi Oke. bisnis tadi pasti ada yang menyebabkan kita itu bisa dibilang ya inilah mental kita kadang ada, dan itu banyak sekali, bukan hanya saya, teman-teman fotografer pasti mengalami. Jadi yang sering kita jumpai itu di lapangan bahwasanya gini, yang pertama bahwasanya kita berhubungan sama yang namanya digitalisasi, Iya. industri digital. Artinya kita nggak bisa menjamin bahwasanya alat kita itu akan sehat terus. Iya, benar Dan banget. kita nggak tahu umur alat kita itu berapa lama. Iya. Kadang ada jaminan ini barang ini tadi bisa dipakai selama 5 tahun, belum tentu kan. Belum tentu. Tergantung penggunaan. Jadi kadang gini, kebanyakan dari kita itu, saya juga pernah ngalami di situ, sempat saya down, sangat down sekali. Oke. Bahwasanya ada beberapa acara Iya. yang saya udah record, udah Oke. saya inilah dokumentasikan, kebetulan tiba di tengah jalan, proses pengeditan juga udah selesai, ini tinggal proses pencetakan aja. Iya. Nah, itu tiba-tiba alat saya kebakar. Aduh, sakit banget cuy. Ya. Nah, ini yang menyebabkan mental itu tadi memang bener-bener wah. Terus sangat-sangat gimana tuh Bang caranya? Abang jadi menangani itu? caranya, tipsnya ya, selama saya pernah mengalami hal itu, Oke. ya kita jujur aja sama konsumen. Oh. Ya, kita jujur sama konsumen, jangan menutup-nutupi. Kalau Iya. kita tutup-tutupi semakin lama, Kasian dong kliennya. kliennya makin nunggu, dikira dia ya mungkin masalah proses apanya, editingnya lama. Iya. Sebenarnya ya barang itu tadi udah hilang gitu. Iya, iya, Ya, iya. jadi kita berusaha jujur aja, Pak, Bu, atau siapalah Mbak, Iya. ini saya kehilangan datanya gitu. Jadi data ini nggak bisa saya jamin karena ini kan elektronik gitu. Iya. Kita jujur aja, pastinya kan memang ada konsekuensinya. Pasti.
Iya, kebanyakan dari mereka sih minta ganti rugi pasti. Oh, oke. Nah, tergantung si konsumen. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Jadi ada beberapa konsumen sih yang minta ganti rugi karena merasakan memang ya kita nggak bisa ngomong juga kan. Iya, Acara mereka itu sekali dalam seumur hidup. benar banget, sakral. Sakral banget ya kan. Iya. Mereka berharap bahwasanya oh inilah momen bahagiaku. Nah, jadi ketika nanti aku tua ini yang bisa aku tengok. Benar. Nah, cuman tiba-tiba hal yang mereka harapkan itu malah hilang. Oh, Nah, jadi ya disinilah yang menekan mental saya agar gimana sih kok bisa gini, ya kan? Yang bisa menguatkan ya kita sendiri juga sih. Benar. Makanya kita kembali ke konsumen. Jadi Bu atau Pak mintanya cemana gitu. Pernah mereka minta ganti rugi, ya udah dengan segala upaya kita ganti. Kadang minta ya kalau yang baik ya mungkin ya mintanya cuman harga paket foto itu aja. Tapi Iya. kalau ada yang memang apa kadang bisa minta 2 atau 3 kali lipat dari harga Wah, ininya kan. Nah disitulah yang buat kita itu bisa dikatakan langsung down, berpikir untuk udahlah berhenti aja jadi fotografer gitu. iya, iya. Cuman selain itu kita di lapangan juga sering juga sih Ada kendala. nemuin kendala menghadapi konsumen. Jadi secara naluriah juga kita belajar mengenai bagaimana psikologis daripada konsumen. Oke. Kita kan apa dokumentasikan pesta itu atau resepsi itu kan nggak di semua nggak semua masyarakat itu kita tahu sih Mbak. Iya, iya. Bagaimana adat istiadat mereka, Benar. ya kan, bagaimana tipikal mereka. Bener banget. Kadang kalau kita jumpa di orang-orang Jawa ya, kita kan udah biasa sama orang Jawa, Iya. jadi tahu ininya ya mungkin apa. Nanti begitu dengan orang Mandailing ya kita beda lagi cara menghadapi mereka. Dengan suku Batak juga beda lagi. Beda Itu lagi. seiring berjalannya waktu ya kita pelajari bagaimana cara menghadapi mereka. Agar apa konsumen juga nyaman dengan kita. Jadi serasa apa yang mereka datangkan, apa yang mereka panggil itu bukan seorang fotografer tapi bagian dari keluarga mereka. Iya, bener. Itu sih yang enaknya ya Bang, kalau dapat klien yang anggap kita tuh kayak keluarga, bagian dari keluarganya. Iya, Asik itu banget tadi. ya. Aduh, itu ya ceritanya menarik banget ya nih balapan dawa. Nah, kalau boleh tahu nih ya Mas, sebelum masuk ke dunia seni fotografer, adakah profesi lain yang Mas jalanin yang dulu tuh buat Mas, aduh kayaknya gue pengen berhenti nih di sini, gue pengen ini, atau itu cerita di masa lalu ya? Kalau boleh tahu nih Mas, selain profesi Abang sebagai guru, adakah profesi lain yang dulu Mas sempat Iya, kerjain? Kalau boleh tahu nih. Iya, jadi kalau cerita dulu sebelum jadi seorang guru, Oke. ya sebenarnya banyak profesi yang udah dijalani, banyak. Multi talent juga ya. Sebenarnya nggak multi talent sih, cuman terpaksa. Oh, keterpaksaan. Iya. Waduh. Karena kan kita berpikirnya gini sih Mbak, kita anak laki-laki gitu Iya. kan. Anak laki-laki kebetulan di keluarga saya itu saya anak laki-laki sendiri. Oh. 3 bersaudara. Oke. Yang pertama itu cewek, Oke. nomor 2 saya, kemudian yang ketiga cewek. Oh. Jadi sebagai seorang anak laki-laki di keluarga juga saya memiliki tanggung jawab yang Iya. besar ya kan. Jadi sebelum saya menjadi seorang guru juga banyak, ya sebenarnya nggak banyak sih, kalau dibanding teman-teman lain mungkin lebih banyak lagi. Iya. Saya pernah juga jadi atau kerja di Dorsmir dulu. Oh, itu umur berapa kalau boleh tahu? Itu kalau nggak salah sekitar baru tamat SMA. Wah, Ya, keren. saya kerja di Dorsmir kurang lebih sekitar 3 bulan lah. 3 bulan kerja Dorsmir, kemudian ada teman yang nawari mau nggak jadi kernet mobil, kernet bus. Iya. Dulu kernet Pinang Indah gitu kan. Oh. Ya udah saya kesana karena di Dorsmir ini ya ada ininya sih minusnya, karena kaki itu kan kaki saya itu kan melepuh karena kena air tiap hari Iya, kan. benar. Nah, jadi saya berpikir ya udahlah jadi kernet bus itu saya jalani kurang lebih sekitar 4 bulan. Oh, 4 4 bulan. bulan saya jadi kernet bus. Karena saya keluar juga dari kernet bus, gak jadi kernet lagi. Karena apa?
karena ya tadi mental saya mungkin kurang kuat, Oh, ya kan. oke. Karena kehidupan di bus ini kan keras. Iya, Ya kan? keras kawan. Selalu bersinggungan dengan dunia ya jalanan, Iya. premanisme. Di situ saya Benar. nggak kuat mental saya keluar mundur, Oke. kemudian saya kuliah. Oh, kuliah di mana tuh? Di tahun 2006 saya kuliah. Oh, Berpikir bahwasanya saya melanjutkan studi lah, kuliah. Iya, Mana iya, tahu dengan kuliah ini saya bisa jadi orang gitu. oke. Cuman prinsip saya ya kuliah sebenarnya bukan untuk apa, bukan cita-cita saya mau jadi PNS atau apa, tapi mau Iya. jadi pinter aja. Oh, menarik banget ya. Ya, karena kalau orang udah pinter itu kan di mana aja Iya, aduh. jadi kan. Jadi 2006 saya kuliah, kemudian sembari saya kuliah saya cari uang sendiri Oh, untuk uang saku dan juga bayar ini uang kuliah saya ikut kerja jadi tukang sayur, Mbak. oh. Jualan sayuran. Menarik, menarik. Karena kuliah saya kan nggak terlalu jauh di Rantau Prapat. Iya, Itu iya, kan iya, iya. di tahun 2006 itu saya kerja jadi tukang sayur. Ya jujur aja masa muda saya terenggut di situ. Oh, itu Mas kalau boleh tahu, Mas nggak sempat malu atau insecure gitu sama teman-teman yang lain? Itu udah pasti, Mbak. Oh, udah pasti. Iya. Gimana tuh cara mengatasinya tuh? Ya kan dulu ceritanya Penting nih. jadi kan gini, saya jadi tukang sayur. Hah, Kebetulan di situ saya merasa bahwa saya di sini aku mahasiswa loh gitu. Iya. Kadang kan mahasiswa sekarang iya. itu sangat-sangat mungkin bisa dikatakan apa ya, merupakan hal yang memalukan mungkin ya kalau kerja-kerja seperti itu ya kan. Iya. Saya mahasiswa loh, masa saya jadi tukang sayur Iya, gitu. benar. Nanti kalau ada cewek yang saya sukai maka saya gimana gitu. Terus gimana tuh? Jadi pikiran saya juga gitu dulu. Oh, Nah cuman ya coba saya jalani, ternyata hanya sekitar ya 1-2 minggu hal itu bisa dilalui ya kan. Oke, oke, oke. Karena saya berprinsip ngapain saya malu gitu Oh, kan. Iya, iya, iya. Kalau saya malu nanti biaya hidup saya itu gimana, biaya kuliah saya itu gimana. Iya. Kalau kamu mau biayai kuliah saya ya nggak apa-apa gitu kan. Benar. Jadi itu terus saya lanjutkan, alhamdulillah sampai kurang lebih 2,5 tahun saya jalan. Keren tuh. Bisa bertahan. Iya makanya saya katakan tadi Mbak, masa Iya. muda saya itu seperti terenggut karena gini, saya di masa itu nggak pernah sejarahnya itu keluar malam. Oh, hangout gitu ya bareng teman-teman. Karena 8:30 itu paling lama waktu saya untuk tidur. Udah di rumah, keren. Iya, waktu saya udah Ada tidur. cowok ya. Karena Oke. karena apa? Jam 1:30 wajib bangun. Oh, Untuk iya, ke pajak, iya, iya, belanja. iya, iya. Ya 1:30 sampai jam 5 subuh baru saya balik jualan. Wah, hidup ini keras kawan. Oke. Keras bos. Udah jam 8:30 saya udah balik ke rumah dan itulah waktu istirahat saya sampai jam 11 siang. 11:30 saya harus pergi ke kampus. Wah, Nanti jam 6 sore baru saya balik ke rumah, sampai di rumah mandi, tidur lagi gitu sampai 2,5 tahun. padet ya aktivitas kita. Wah. Menarik banget nih ya Mas ya. Oh ya Mas, kalau boleh tahu nih Mas, kan saat ini Mas udah besar nih komunitas mata kucingnya. Kira-kira Ya, ada nggak bisnis lain yang abang mungkin gue tertarik nih di bidang ini? Gimana nih? Ya sebenarnya Ada nggak gini, ketertarikan di bidang bisnis lain kalau boleh tahu? ya pasti ada sih. Apa Yang tuh? namanya orang berbisnis itu nggak mungkin Stuck di situ aja. stagnan di situ aja kan. Iya. Kepingin mengembangkan juga. Iya. Kira-kira apa sih yang mau kulakuin lagi? Oke. Karena gini ya Mbak, kita fotografer itu kan pastinya ada masanya. Iya. Apalagi sekarang banyak fotografer baru, Iya. yang muda-muda, yang fresh, yang masih semangat-semangatnya ya kan. Yang lebih keren lagi editingnya bang. Oke. Karena kita ini umur ya udah nginjak 35. Oh. Ya kan, nanti ketika kita motret jumpa dengan klien yang masih ya jauh, sangat jauh di bawah kita, mungkin mereka segan sungkan dengan kita kan. Iya. Jadi ya mungkin di situ juga yang buat saya berpikir usaha apa lagi sih yang bisa aku lakuin ketika nanti ya suatu saat aku ini udah tua nggak laku Iya. gitu.
jangan sampai nanti fotografernya dipanggil atau nah, ya. Butuh banget tuh pemikiran seperti itu terus kan. Jadi ya saya pasti berpikir gimana sih caranya biar usaha ini nggak stagnan, kemudian bisa buka usaha lagi. Saya sempat berpikir gini, dan ini saran juga dari teman sih. Iya. Dibilang sama dia, Mas sampai kapan sih Mas ini bisa eksis di dunia fotografer? Iya. Nah, gitu. Sementara Mas usia aja udah 35, paling kenceng 5 tahun lagi umurnya udah 40. Iya. Nah, jadi di umur 40 itu apa mau tetap jadi fotografer atau enggak gitu. Iya. Nah, jadi situ saya mulai berpikir, oh iya pula ya. Jadi saya berpikiran gini, gimana caranya seorang fotografer, ya ini untuk teman-teman juga yang di luar sana ya. Jadi kalian juga harus persiapkan juga mental kalian ketika suatu saat umur tadi udah menginjak usia lanjut dan banyak saingan di bawah Anda yang hasilnya juga makin bagus. Jadi kita harus persiapkan ini juga. Saya berpikiran gini, saya kepingin membuat usaha yang tidak lagi saya terjun ke lapangan gitu. Oh, menarik tuh. Apa tuh Mas? Jadi nggak terjun ke lapangan, cuman tetap dunia fotografi. Oh, Artinya gini, kita sediain tempat atau studio. oke. Ya studio kita hanya nerima mereka yang mau datang ke studio aja, Oh iya. tanpa kita harus ke tempat mereka gitu. Ya mudah-mudahan dalam ya 1-2 tahun ini bisa jalan lah. Oh, amin, 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 amin. Gila, keren. Congrats deh buat Mas ya. Kira-kira nih Mas, ada nggak nih saran buat balapan dawa? Mungkin saat ini ada para pemuda balapan dawa yang sangat tertarik di bidang seni fotografer yang pengen bergabung sama Mas, boleh dong di spill Instagram atau Facebooknya, media sosial yang lain, boleh nih. Iya, jadi kalau mau lebih kenal sama saya atau mau spill ini, saya ada di Facebook ada, kemudian di Instagram juga ada. Kalau Apa tuh Facebook saya namanya? itu namanya Nara Foto Project. Oke, Nah, nanti Instagram kita spill juga. di sini ya guys. Iya, Instagram juga sama Nara Foto Project. Oke. Iya. Saran nih Mas, Nah, apa? Saran tuh? Balapan dawa. Oh, iya. Yang mungkin saat ini tertarik nih di bidang seni fotografer. Iya, terjun di dunia fotografi ya. Iya. Jadi kalau bagi teman-teman atau ya penonton atau pendengar balapan dawa dimanapun Anda berada, kalau Anda kepingin terjun ke dunia fotografi atau jadi fotografer, ya itu tadi ya yang perlu dipersiapkan, niat, tujuan, mental juga, kemudian modal. Iya, jadi tadi belum saya jawab ya, Iya. masalah Mbak nanya tadi ya. Iya. Jadi modal minimalnya berapa sih untuk jadi fotografer? Pemula. Untuk pemula. Jadi kalau niat udah ada, tujuan udah ada, mental udah siap, nah jadi modal dia minimal kalau sekitar 10 juta bisa lah kita terjun. Oh, oke. Cuman ya kameranya ya bisa dikatakan jangan berharap kamera ya high class. Oh, benar. Jadi ya di entry level udah bisa lah, itu pun yang second ya Mbak ya. Kalau baru nggak dapet. Oh iya. Jadi sekali lagi saya katakan, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja Benar. dulu. Pelajari pasarnya di mana titik lemahnya, Iya. di mana kelebihannya. Iya. Nah, barulah nanti ketika ada sesuatu yang kurang atau ada sesuatu yang mau ditambahi, ada yang mau sesuatu yang di-upgrade Iya. atau update, ya udah sambil jalan kan bisa gitu. Yaps, bener banget. Oke, itu tadi ya sarannya. Mari kita sama-sama tarik kesimpulan nih ya dari semua cerita Mas Ariwin hari ini. Nah, kalau menurut diri nih balapan dawa, kalian semua yang memiliki bakat, minat, kembangkan. Jangan takut untuk gue gagal nanti ke depannya gimana. Jangan takut. Karena percayalah, niat, tekad, semangat itu akan mempengaruhi keberhasilan kalian ke depannya. Oke, see you semua balapan dawa. Terima kasih nih Mas Arifin. Iya, sama-sama. Semoga usahanya lancar selalu, berkah. Ada doa-doa nih buat Radio Citra Pendawa, boleh nih Mas.
Ya, semoga Radio Citra Pandawa kedepannya makin berkembang lagi. Amin. Makin banyak peminatnya lagi. Amin. Makin banyak pendengarnya. Amin. Makin dicintai dan disukai oleh para pendengar. Amin. Dan satu lagi juga, semoga channelnya Pandawa ini lebih berkembang ya. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Lebih banyak mungkin narasumber yang lebih kompeten ya diundang Oke, ke sini. amin. Oke, mungkin itu aja dari saya. Oke. Selaku founder atau pemilik Ketua. daripada Narafoto Project dan juga ketua komunitas Mata Kucing Cikampa. Oke nih semuanya. Have a nice day. See you next time. Dadah. Bye.